Federico Bernardeschi merupakan salah satu pemain Juventus yang kontraknya akan habis pada musim panas 2022 mendatang. Kabarnya, Bianconeri sudah menyiapkan proposal anyar kepada Bernardeschi. Akan tetapi, Calcio Mercato menyebut bahwa Bianconeri tidak bersedia memberi Bernardeschi kenaikan gaji. Juventus hanya bersedia memperpanjang masa bakti Bernardeschi andai sang pemain tak keberatan dengan gaji yang lebih kecil. Saat ini, Bernardeschi dilaporkan menerima gaji tahunan sebesar 4 juta euro. Dalam proposal terbaru Bianconeri, Bernardeschi hanya akan menerima upah sebesar 2,5 hingga 3 juta euro per musim. Namun laporan itu belum mengabarkan tanggapan Bernardeschi terhadap tawaran terbaru Juve. Jika tidak setuju, ia akan mengikuti langkah Alvaro Morata yang bakal hengkang di akhir musim 2021-2022. Bernardeschi dikenal sebagai pemain yang kesulitan tampil konsisten semenjak pindah ke Juventus pada 2017 lalu. Karena penampilannya yang inkonsisten, Bernardeschi kerap mendapatkan kritikan dari para penggemar Bianconeri. Memasuki bursa transfer musim dingin, Liverpool digosipkan akan melakukan beberapa pembelian. Salah satu prioritas belanja mereka adalah sektor sayap. Ini disebabkan Liverpool akan kehilangan dua winger andalan mereka, Sadio Mane dan Mohamed Salah. Kedua winger itu bakal absen 1 bulan karena mereka harus membela negara mereka di Piala Afrika. Menurut laporan yang beredar, ada satu nama yang menarik perhatian Liverpool. Ia adalah winger milik Villarreal, Arnaud Danjuma. Baru-baru ini, Fabrizio Romano menerima pertanyaan mengenai rumor ketertarikan Liverpool terhadap Danjuma. Ia mengatakan bahwa rumor itu memang benar adanya. Liverpool tertarik untuk menggunakan jasa sang winger karena ia dinilai merupakan winger dengan potensi yang besar. Namun, Romano membeberkan bahwa kans Liverpool mendatangkan Danjuma di musim dingin ini nyaris tak akan menjadi kenyataan. Pasalnya, Villarreal tidak mau berpisah dengan sang bek dalam waktu dekat ini. Di bursa transfer musim dingin ini, MU memang dirumorkan akan belanja beberapa pemain. Salah satu sektor yang dilaporkan menjadi prioritas MU adalah pos gelandang tengah. Sejauh ini, ada beberapa nama yang dikaitkan dengan tim yang bermarkas di Old Trafford itu. Salah satu nama yang gencar dikaitkan dengan MU adalah Boubacar Kamara. Dilansir La Repubblica, kans MU untuk mendatangkan Kamara cukup besar. Bahkan, MU diklaim sebagai tim yang favorit untuk mendatangkan sang pemain. Menurut laporan tersebut, ada banyak tim top Eropa yang meminati jasa Kamara. Meski banyak peminat, MU saat ini menjadi tim yang terdepan untuk mengamankan jasa Kamara. Ini disebabkan tim-tim peminat Kamara hanya ingin mendatangkan sang pemain sebagai free agent di tahun 2022. Sementara MU dilaporkan siap menebusnya di bulan Januari ini. Pihak Marseille yang tidak mau rugi dilaporkan memprioritaskan Manchester United. Mereka mengupayakan agar MU bisa menebus sang gelandang di bursa transfer musim dingin ini. Marseille dikabarkan siap menjual sang gelandang di angka 15 juta euro. Regulasi salary cap menjadi benalu utama Barcelona di musim ini. Karena itu, mereka harus merelakan kepergian sang bintang Lionel Messi ke PSG di bursa transfer musim panas kemarin. Kini, Barcelona sudah mengamankan pemain incarannya di bursa transfer musim dingin. Mereka berhasil menggait Ferran Torres dari Manchester City. Pemain Spanyol itu dibeli dari Manchester City seharga 55 juta euro plus bonus 10 juta euro. Namun, ada kendala soal pemain baru Barcelona itu. Mereka belum bisa mendaftarkannya karena masih terganjal salary caps atau ambang batas gaji pemain. Hal itu dikonfirmasi sang pelatih Xavi Hernandez. Meski senang dengan sang pemain, Xavi harus bersabar untuk bisa mendaftarkannya di Barcelona. Ferran Torres adalah rekrutan spektakuler baik sebagai pemain dan pribadi. Saya sangat senang dengan upaya klub untuk mendapatkan dia. Kami akan melihat bagaimana situasi salary cap. Jika bisa dimainkan sesegera mungkin, harus ada pemain yang pergi, ujar Xavi seperti dikutip Marca.
Di musim panas kemarin, Manchester United santer dikaitkan dengan Trippier. United ingin bek timnas Inggris itu menjadi pesaing Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan pertahanan mereka. Kini, rumor yang beredar mengatakan bahwa Setan Merah akan kembali mencoba untuk merekrut Trippier di musim dingin ini. Namun Fabrizio Romano membeberkan bahwa MU tidak akan mudah membajak Trippier, karena sang bek kini juga menjadi incaran Chelsea. Menurut laporan tersebut, Chelsea sangat tertarik untuk merekrut Trippier mengingat sang bek merupakan pemain yang serbaguna. Sang bek memiliki posisi asli sebagai bek kanan, namun ia bisa bermain sebagai bek tengah dan juga bek kiri. Menurut laporan Romano, Chelsea benar-benar tertarik untuk merekrut Trippier. Namun mereka belum bergerak untuk mengamankan jasa sang pemain. Mereka masih mengamati situasi sang bek. Baik MU dan Chelsea punya kans yang besar untuk mendapatkan jasa Trippier. Kabarnya, Atletico Madrid sudah siap berpisah dengan sang bek. Juara bertahan La Liga itu dilaporkan membandrol Trippier di angka 25 juta euro. Axel Tuanzebe merupakan pemain asli didikan Akademi Manchester United. Namun di awal musim kemarin, sang bek dipinjamkan ke Aston Villa agar mendapatkan jam bermain. Namun belakangan ini, Tuanzebe mulai jarang bermain. Ia kurang mendapatkan kesempatan di bawah asuhan Steven Gerrard. Menurut laporan yang beredar, Napoli tertarik untuk memboyong Tuanzebe ke Naples. Kini, Fabrizio Romano mengklaim bahwa sang bek sudah sepakat pindah ke Italia. Menurut laporan tersebut, Napoli sudah menghubungi Manchester United belakangan ini. Negosiasi itu menghasilkan keputusan yang bagus. Manchester United bersedia meminjamkan Tuanzebe ke Napoli setelah klub asal Naples itu menjanjikan jam bermain rutin untuk sang bek. Tuanzebe akan dipinjam selama 6 bulan. Napoli harus membayar 500.000 euro ke MU sebagai mahar peminjaman. Lebih lanjut, Romano mengklaim bahwa peminjaman Tuanzebe ini adalah peminjaman biasa. Tidak ada klausul khusus dalam peminjaman sang pemain. Penyerang muda Inggris Eddie Nketiah hampir dipastikan akan meninggalkan Arsenal ketika kontraknya usai pada musim panas 2022 mendatang. Pemain berusia 22 tahun itu dilaporkan sudah memulai proses negosiasi prakontrak dengan Bayer Leverkusen. Rumor ketertarikan Bayer Leverkusen terhadap Nketiah dilaporkan oleh Daily Mail. Selain Leverkusen, laporan itu juga menyebut Crystal Palace sebagai salah satu opsi Nketiah. Nketiah siap angkat koper dari Stadion Emirates karena kesulitan mendapatkan tempat di skuad Mikel Arteta. Kasus yang menimpa Pierre-Emerick Aubameyang pun tidak membuat Nketiah mendapatkan jam terbang tambahan di ajang Liga Inggris. Sepanjang musim 2021-2022, Nketiah lebih sering diturunkan di ajang Carabao Cup. Di kompetisi itu, ia mencatat 3 penampilan dan sukses menyumbang 5 gol. Bayer Leverkusen tertarik mendatangkan Nketiah sebagai langkah antisipasi kepergian Patrick Schick. Menurut sejumlah laporan media Inggris, West Ham United siap mengucurkan dana besar demi mengamankan tanda tangan Schick. Seperti yang sudah diketahui, Erling Haaland akan menjadi properti panas pada bursa transfer musim panas ini karena klausul 75 juta euro yang ada dalam kontraknya akan aktif. Beberapa klub Premier League mengincarnya seperti Manchester City, Manchester United, dan Chelsea. Namun, ketiga klub itu harus berusaha lebih kuat untuk mendapatkan jasa Haaland. Barcelona yang saat ini sedang mengalami krisis finansial tetap dilaporkan akan mencoba mendatangkan Haaland, walaupun sang pelatih Xavi Hernandez tak yakin hal itu bisa terjadi. Namun dilansir Bild, Madrid merupakan tim yang terdepan untuk mendatangkannya. Hal ini dikonfirmasi oleh CEO Dortmund, Hans-Joachim Watzke. Sementara di sisi lain, pemain timnas Norwegia itu sedang berlibur di Marbella, Spanyol. Beberapa warga lokal mengelilinginya dan bertanya soal masa depannya. Haaland pun menjawab dengan singkat bahwa ia ingin bermain di Spanyol. Hal itu pun menjadi angin segar bagi dua raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, yang ngebet mengincar jasa Haaland. "Saya ingin bermain di sini, di Spanyol," ujar Haaland seperti dilansir Diario AS.
Pierre-Emerick Aubameyang tak pernah terlihat dalam 6 laga terakhir Arsenal. Sebab seperti yang telah diketahui banyak orang, ia sedang menjalani masa hukuman akibat melanggar kesepakatan dengan pihak klub. Belum diketahui kapan Mikel Arteta selaku pelatih akan membiarkan pemain asal Gabon tersebut kembali merumput. Ini menjadi bukti kuat bahwa hubungan di antara keduanya tak baik-baik saja. Sejumlah laporan menyebutkan jika Aubameyang bakal ditendang dari klub pada bursa transfer musim dingin ini. Beberapa tim papan atas pun dikabarkan mulai memantau situasi untuk menggiringnya keluar dari Emirates Stadium. Salah satunya adalah Newcastle yang saat ini sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Kehadiran pemilik baru dari Arab Saudi mungkin saja akan meyakinkan Aubameyang untuk pindah ke Newcastle. Berdasarkan laporan dari Daily Mirror, Newcastle sudah mencoba melakukan pendekatan. Mereka menawarkan proposal peminjaman dengan bayaran sebesar 20 juta pound sterling pada akhir musim nanti. Beberapa hari terakhir, Juventus ramai digosipkan akan berpisah dengan Alvaro Morata. Si Nyonya tua dilaporkan tak jadi mempermanenkan sang striker yang masa peminjamannya habis di musim panas nanti. Morata sendiri kini dilaporkan akan merapat ke Barcelona di bulan Januari ini. Alhasil, Juventus mulai berburu striker baru dalam waktu dekat ini. Mengutip laporan Pedro Almeida, Juventus sudah menemukan calon pengganti Morata. Mereka berencana menggunakan jasa Mauro Icardi dari PSG. Menurut laporan tersebut, Juventus beberapa hari terakhir menghubungi Icardi. Mereka mengutarakan ketertarikan mereka untuk merekrut sang striker. Setelah bernegosiasi cukup panjang, Juventus berhasil meyakinkan Icardi untuk pindah ke Turin. Sang striker diproyeksikan menjadi penyerang utama Juventus di sisa musim 2021-2022. Menurut laporan tersebut, Juventus akan meminjamnya terlebih dulu dari PSG. Mereka akan meminjam Icardi selama 6 bulan. Juventus akan membayar 2,5 juta euro ke PSG untuk meminjam sang striker. Nantinya ada klausul pembelian permanen untuk Icardi senilai 35 juta euro. Paris Saint-Germain kembali mendapatkan hantaman setelah 4 pemainnya dinyatakan positif COVID-19. Keempat pemain tersebut adalah Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico, serta Nathan Bitumazala. Keempat pemain tersebut langsung menjalani isolasi mandiri. Tak cuma itu, mereka semua dinyatakan berada dalam kondisi baik dan tidak menunjukkan gejala berat. Hal tersebut membuat Messi dipastikan tidak bisa membela PSG dalam beberapa pertandingan ke depan. Dalam pernyataan yang sama, Les Parisiens juga menyebut Neymar saat ini sedang berada di Brazil. Sang pemain berada di kampung halamannya untuk menjalani perawatan terkait cedera pergelangan kaki. Cedera tersebut diderita Neymar ketika tampil melawan Saint Etienne pada 29 November lalu. Awalnya, Neymar dikhawatirkan harus menepi hingga awal Maret 2022. Akan tetapi, proses pemulihan Neymar ternyata berjalan lancar. Les Parisiens menyebut bahwa sang pemain kemungkinan besar akan kembali mengikuti sesi latihan dalam 3 hingga 4 pekan ke depan. Real Madrid bertandang ke markas Getafe dalam lanjutan Liga Spanyol. Bermain di Coliseum Alfonso Perez Minggu malam waktu Indonesia Barat, Los Blancos takluk 0-1 dari tuan rumah. Bertindak sebagai tim tamu, Los Blancos langsung mengambil kendali permainan. Namun, petaka bagi Real Madrid datang pada menit ke-9. Enes Unai berhasil membawa tuan rumah unggul. Tertinggal 1-0, Los Blancos terus meningkatkan serangan. Namun, hingga laga usai tak ada gol tambahan yang tercipta. Hasil ini memutus laju tak terkalahkan Real Madrid. Sebelum menghadapi Getafe, pasukan Carlo Ancelotti itu tak terkalahkan dalam 15 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Kini, mereka masih berada di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 46 poin. Barcelona bertandang ke markas Real Mallorca dalam laga lanjutan Liga Spanyol 2021-2022. Bermain di Son Moix Stadium Senin dini hari waktu Indonesia Barat, Blaugrana menang tipis 1-0.
Gol tunggal kemenangan Barcelona tercipta lewat sundulan Luuk de Jong pada menit ke-44. Hasil ini membawa Barcelona naik ke urutan 5 klasemen sementara La Liga dengan 31 poin. Chelsea menjamu Liverpool dalam laga lanjutan Liga Inggris. Bermain di Stamford Bridge, The Blues ditahan tamunya dengan skor 2-2. Liverpool unggul lebih dulu melalui Sadio Mane di menit ke-9. Mohamed Salah kemudian menggandakan keunggulan tim tamu di menit 26. Chelsea memperkecil ketertinggalan lewat gol Mateo Kovacic pada menit ke-42. Di masa injury time babak pertama, Chelsea mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 berkat gol Christian Pulisic. Di babak kedua, Chelsea dan Liverpool saling jual beli serangan. Namun tak ada tambahan gol hingga laga usai. Berkat hasil ini, Chelsea kini berada di urutan kedua dengan 43 poin. Sedangkan Liverpool menempati urutan ketiga dengan 42 poin. Saat ini, Alvaro Morata masih berseragam Juventus. Penyerang berusia 29 tahun ini dipinjam dari Atletico Madrid sejak September lalu. Namun, selama masa peminjamannya di Turin, Alvaro Morata dinilai belum mengerahkan kemampuan terbaiknya. Terlepas dari performanya di Juventus, Morata tetap menjadi pemain yang diincar oleh Barcelona di bursa transfer Januari ini. Melansir laporan Marca, Barcelona telah menjalin kontak dengan perwakilan Morata mengenai kemungkinan peminjaman di jendela transfer bulan ini. Kini, Barcelona dan mantan bomber Real Madrid itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi. Hal itu menandakan pemain timnas Spanyol itu selangkah lagi akan merapat ke Camp Nou pada bursa transfer Januari 2022. Hal tersebut dikonfirmasi oleh jurnalis terkenal Italia, Romeo Agresti. Ia mengabarkan bahwa Alvaro Morata semakin dekat untuk bergabung dengan Blaugrana di jendela transfer bulan ini. Meski begitu, transfer ini belum bisa diresmikan karena Juventus dan Atletico Madrid masih melakukan negosiasi yang cukup rumit mengenai situasi Morata.